Selamat pagi, raja-raja di bumi. Tema renungan pagi hari ini adalah Kerajaan Allah di bumi. Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah merupakan tema satu-satunya pengajaran Yesus dan Alkitab. Karena itu kerajaan Allah ini pasti sangat penting ya untuk kita mengerti. Sayangnya ada kesalahmengertian yang serius dalam gereja Tuhan tentang kerajaan Allah. Ketika Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dalam keseluruhan Injil, Yesus tidak sedang berbicara tentang sorga, tetapi tentang kerajaan Allah di bumi, saat ini, sekarang ini. Inilah alasan mengapa sebagian besar jemaat Tuhan belum mengalami kerajaan Allah di bumi. Karena mereka berpikir bahwa kerajaan Allah itu akan datang nanti. Sebenarnya ini adalah pikiran ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga mereka menyalibkan Yesus yang sebenarnya membawa kerajaan Allah kembali ke bumi. Karena itu mari kita melihat tentang kerajaan Allah di bumi dengan lebih dalam. Hal yang pertama, mari kita melihat di dalam Matius 6 ayat 33. Katakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, hal-hal lahiriah, akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini itu untuk saat ini. Kita disuruh mencari kerajaan Allah itu sekarang, bukan nanti di dalam sorga. Jadi ayat ini juga berbicara tentang kerajaan Allah di bumi. Kata carilah yang dimaksud di sini itu sebenarnya adalah temukan, cari sampai ketemu. Jadi Yesus menyuruh kita untuk menemukan kebenaran tentang kerajaan Allah di bumi saat ini. Ayat ini bukan mencari kerajaan Allah itu bukan tentang berdoa, membaca Alkitab atau menyembah Tuhan, tetapi tentang pembaharuan pikiran, pembaharuan pengertian, menyadari tentang kerajaan Allah di bumi ini. Menyadari bahwa bumi ini adalah kerajaan Allah dan kita, khususnya orang-orang percaya, itu adalah rajanya, penguasanya. Begitu kita menyadari kebenaran ini, maka semuanya hal-hal yang lain yang lahiriah akan ditambahkan kepada hidup kita. Matius 4 ayat 17 ini sebenarnya juga menyampaikan kebenaran yang sama. Ini Yesus yang mengatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Terjemahan lain, sebab kerajaan sorga sudah datang. Ini sekarang ini, bukan yang akan datang.
Kata bertobatlah di sini artinya adalah perubahan pikiran 180 derajat. Perubahan paradigma ya yang nyata gitu ya. Berubah pikiran apa? Berubah pikiran bahwa kerajaan sorga itu sudah datang di bumi melalui Yesus. Dan sekarang ini, zaman ini melalui kita semua orang percaya. Ya, kerajaan sorga itu datang melalui kita, orang-orang yang percaya. Kerajaan Allah itu sudah kembali ke bumi. Dan kita ini bisa menikmatinya sekarang. Itu maksud Yesus ya, mengatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga itu sudah datang. Sadaro ya, kerajaan sorga itu sudah datang. Jadi tugas kita adalah menemukan ya, dan percaya ya akan kebenaran tentang kerajaan Allah di bumi ini. Yang kedua, ya saya bacakan Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Bapak, Ibu, Saudara perhatikan bahwa semua pengajaran Yesus, ini salah satunya ya, tapi semua pengajaran Yesus tentang hal kerajaan sorga, itu semua mengacu pada bumi, bukan sorga. Ya, jadi kerajaan Allah di bumi yang dimaksud dengan Yesus. Nah, salah satunya adalah ayat ini. Ya, ini tentang kehidupan di bumi. Ya, ini tentang saat ini. Ya, dikatakan ada seorang yang menemukan kebenaran tentang kerajaan Allah di bumi. Yaitu dikatakan seumpama seorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Ya, artinya, sebagian besar orang itu kesulitan menemukan dan percaya tentang kebenaran ini. Ya, tentang kerajaan Allah di bumi ini. Dan iblis menutup rapat-rapat ya, kebenaran tentang kerajaan Allah di bumi. Bahkan bisa saya katakan lebih dari kebenaran tentang Yesus, Roh Kudus, keselamatan, dan lain sebagainya. Ya, iblis itu paling takut kita manusia mengerti kebenaran tentang kerajaan Allah. Ya, mengapa? Karena begitu kita menemukan kebenaran tentang kerajaan Allah di bumi, ya, begitu kita menyadari kita adalah penguasa bumi dan segala isinya, maka iblis akan kehilangan segala-galanya dan kesudahannya akan segera datang. Ya. Kebenarannya adalah kita ini orang benar, kita ini orang kudus, kita ini sama dengan Yesus. Ya, kita ini tidak terkalahkan dan tidak terbatas. Ya, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Ya. Karena itu selamat datang di dalam kerajaannya di bumi sekarang juga. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami berdoa Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran, memberikan kami pengertian sehingga kami yakin bahwa kerajaan Allah sudah datang saat ini. Dan kamilah raja-raja yang akan memerintah di bumi ini. Kami berkuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.